Jadi kalau bias gender itu lebih ke bagaimana masyarakat itu memberikan penilaian terhadap gender tertentu. Misalnya seperti ini, kalau yang jadi ketua itu ya laki-laki, kalau perempuan jadi sekretaris. Udah, kalau jadi bendahara ya perempuan lah yang ngerti yang itu ribet masalah uang gitu. Kalau bagian keamanan ya laki-laki lah, ngapain perempuan. Nah, itu terjadi bias gender seperti itu. Kalau jadi presiden ya laki-laki lah, masa perempuan jadi presiden. Kalau jadi keuangan ya perempuan, masa laki-laki jadi keuangan. Nah, itu jadi bias gender, di mana masyarakat memberikan apa namanya itu, identitas atau penilaian tertentu, betul, terhadap salah satu gender. Ya sudah, kalau ketua laki-laki, kalau bendahara perempuan, nah, misalkan seperti itu. Jadi ini ada seks, gender, dan bias gender. Nah, terus bagaimana sosialisasi dalam gender itu? Let's see. Nah, sosialisasi gender itu mengacu pada cara-cara yang dipakai oleh masyarakat dalam mempelajari identitas gender dan berkembang menurut norma budaya tentang laki-laki dan perempuan. Bagaimanakah maksudnya? Proses sosialisasi yang dilakukan itu didasarkan pada gender. Oke, benar. Ini adalah contohnya. Oh, kenapa? Aduh, kok laptopnya hang ya? Jadi contohnya seperti ini. Nah, ini adalah output yang diharapkan dalam sosialisasi gender. Kalau perempuan diharapkan dia lebih perasa, kemudian dia lebih ekspresif dan emosional. Kalau perempuan itu harus lebih perasa, harus lebih sensitif, harus ngerti perasaannya orang lain, harus lebih sabar biar bisa ngomong anaknya, misalkan seperti itu. Nah, atau disebut sifat-sifat ini adalah expressive role. Kalau laki-laki dia lebih ke instrumental role, dia harus agresif, kemudian atletis. Laki-laki itu gak boleh loyo, misalkan. Kemudian harus punya jiwa pemimpin. Soalnya kenapa? Laki-laki itu pemimpin, gak boleh nanti jadi lemas, lesu, takut sama istrinya. Nah, misalkan seperti itu. Ini adalah sosialisasi yang didasarkan pada gender. Ada pertanyaan tentang sosialisasi gender? Karir, ya, maksudnya ini karir, bukan kariri. Kenapa kok laki-laki harus konsen pada karir? Karena laki-laki nanti yang cari uang. Jadi kalau laki-laki nggak pintar cari uang, nanti kamu nggak bisa ngasih makan keluarga kamu, ngerti nggak sih? Nah, misalkan gitu. Kalau perempuan harus riman dan dia harus ulet. Kalau dikasih uang sama suaminya harus bisa diatur biar nggak kekurangan uang, biar nggak utang kanan kiri, misalkan seperti itu. No money no love. Aduh, Mbak Prima, tolong ya. Oke, ada yang ditanyakan, ada diskusikan tentang sosialisasi gender. Benar, itu juga bisa dikatakan sebagai salah satu bias gender yang kemudian dilakukan sosialisasi gender. Dari kita kecil udah dikasih tahu. Perempuan harus pintar masak, harus pintar bersih-bersih, harus pintar merawat anak. Nah, misalkan seperti itu. Laki-laki harus pintar cari uang, harus yang kuat, bisa jaga anaknya, jaga istrinya. Itu adalah sosialisasi gender. Sosialisasi yang dilakukan berdasarkan gender. Nggak ada yang namanya anak laki-laki dari kecil diajari laki-laki harus pintar masak, jarang sekali. Oke. Sudah selesai. End of modul 2.
Gimana, ini modul 2 sudah selesai? Ada yang perlu didiskusikan?